Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya di syariat Islam bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikatnya inti dari bulan Sya'ban. Diri kita di setiap tahun di syariat Islam ketemu bulan Sya'ban setelah bulan Rajabiyah. Mau ketemu bulan Ramadan. Nah, termasuk bulan Sya'ban ada di tengah-tengahnya dari bulan 3, yaitu tersebutnya bulan Rajabiyah, bulan Sya'baniyah, bulan Ramadan. Katanya bulan 3 berturut-turut bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Memang benar, memang betul. Namun ini kami jabarkan dalam hakikatnya, agar paham diri kita semua menjalankan hidup Zat Tuhan di dalam 3 bulan berturut-turut, di bulan yang mulia ini. Nah, terutama bulan Sya'ban kami jabarkan. Ada sebutan nisfu Sya'ban. Diri kita di syariat Islam ada kata nisfu. Nisfu adalah pertengahan bulan. Sya'ban adalah menurut hakikat ya saben-saben atau sewaktu-waktu menurut hakikat. Nah, nisfu menurut hakikat diri kula lan panjenengan di dalam menjalankan kehidupan Zat Tuhan ini di alam muka bumi ini kan mengalami 2 unsur. Semua manusia itu pasti akan mengalami 2 unsur, yaitu ada awalu kehidupan,
ya ada akhiru kehidupan. Nah, termasuk diri kita ini menjalankan hidup zat Tuhan di alam muka bumi ini, termasuk di tengah-tengah, pertengahan. Diri kita masih diberi waktu hidup, ini termasuk kan pertengahan. Sudah jelas diri kita dilahirkan di alam muka bumi ini, termasuk kan sudah mengalami awal ketika diri kita lahir coer dari rahim ibu. Kita ini kan termasuk sudah mengalami hidup awal. Kapan akhiru kan diri kita nggak mengetahui. Pasti ada, harus yakin ada awal ya ada akhiru. Harus sadar diri kula panjenengan dalam hakikat saben adalah saben wayah, saben waktu, setiap waktu diri kita ini diberi kesempatan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diberi kesempatan supaya untuk bertaubat. Hak itu. Terutama di tahun 2025 ini. Sudah jelas sebelum lahir tahun 2025 lahir. Ayat firman Zat Tuhan sudah turun. Armur salat itu. Firman Zat Tuhan sudah kenyataan. Tragedi menimbulkan musibah di mana-mana, melanda di seluruh dunia. Terutama tragedi musibah dari 4 anasir. Dari tanah, dari air, dari angin, dan dari api. Sudah kenyataan. Itulah kemurkaannya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Penggawe perbuatannya Zat Tuhan memang untuk memperingati diri kita, memberi peluang waktu agar diri kita ini sadar diri, lekas bertaubat. Marilah sadar, semua saudaraku, ayolah bertaubat, bersadar diri, mendekatkan diri, berbanyak-banyak bersyukur, ingat kepada Zat Tuhan, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca tasbih, bertoharoh, berfitrah diri, meminta ampunan kepada Zat Tuhan. Sewaktu-waktu, saben wayah, saben waktu. Menurut saya, tidak menunggu setahun sekali menurut ilmu hakikat. Cepat-cepat. Sesuai dengan firman-Nya di Al-Falaq. Al-Falaq adalah waktu subuh menurut syariat. Apa dalam hakikatnya? Subuh. Harus percaya diri kula panjenengan. Zat Tuhan menciptakan 2 waktu. Ada waktu siang dan ada waktu malam. Kehidupannya di situ. Semua diri kita ini
mengalami kehidupan di alam muka bumi ini mengikuti hanya hitungan waktu saja. Di alam waktu tidak kekal abadi, hanya sementara saja, saudaraku. Marilah sadar diri, mari benahi diri. Yang belum baik, marilah, ayo, mari diperbaiki bersama-sama. Yang belum benar, ya marilah dibenarin bersama-sama. Jika diri kita melakukan kesalahan dimanapun tempat dan kapan waktunya, lekas meminta ampun dimanapun diri kita berada. Tidak menunggu waktu sholat atau menunggu setahun sekali. Sewaktu saat diri kita jika merasa melakukan kesalahan, lekaslah meminta ampun kepada Zat Tuhan yang Maha Pengampun. Zat Tuhan jelas dikatakan di syariat Islam, penuh pengampunan, penuh rahmat. Memang, namun menurut hakikat Islam, diriku panjangan setiap saat, setiap waktu, tidak menunggu setahun sekali, sewaktu-waktu atau saben-saben waya. Itu kata orang Jawa. Sewaktu-waktu jika diri kita melakukan kesalahan apapun, cepat lekas meminta ampunan kepada Zat Tuhan diri kita masing-masing. Pasti diampuni, asalkan diri kita melakukan taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Taubatan yang sesungguh-sungguhnya, yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu. Itulah namanya taubatan nasuha. Tidak akan mengulangi lagi. Getuni, kalau orang Jawa namanya getuni. Menyesali perbuatan yang keji, yang mungkar itu. Nah, jika diriku lolang panjenengan bertaubatan nasuha menurut firman-Nya di Al-Falaq, terjaga dan terijabai diri kita ini oleh Zat Tuhan. Ya hak diri kita berdoa, ya selalu terijabai, selalu terjaga. Dari inti Al-Falaq menurut hadis itu dilindungi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah jelas firman-Nya. Jadi intinya diri kula panjenengan jika melakukan taubatan nasuha, patuh terutama dengan Gustinya, panutan yang sejati diri kita ini terijabai, selalu dilindungi oleh Zat Tuhan yang Maha Esa atau Gusti. Dilindungi Gusti diri kita yang selama diri kita yakini, terutama di sini, di diri semua manusia ada. Patuhlah dengan Sang Gustimu masing-masing. Sang Gustimu inilah yang namanya guru sejati, mursyid sejati.
yang akan bisa menyampaikan, mengusulkan ke zat Tuhan, zat ilahi. Semua apa harapan, semua apa hajat diri kulolan panjenengan dikabulkan, disampaikan di sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Karena Gusti inilah satu-satunya wakil dari zat Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang bisa memberkahi dan yang bisa menolong diri semua manusia yang namanya Gusti ini. Karena satu-satunya wakil yang namanya Muhammad Rasulullah, utusan sejati, harus diri kita patuh, taat. Itu terjaga, dilindungi dari semua perbuatan kejahatan, dihindarkan dari perbuatan yang keji, termasuk perbuatan yang gelap gulita. Diri kulolan panjenengan diarahkan ke jalan yang terang benerang oleh zat Tuhan, selalu terjaga. Itu inti dari Sya'ban. Nah, katanya Sya'ban adalah bulan mupuk. Bagaimana mupuknya? Jika diri kulolan panjenengan menanam bisa berhasil panen. Kalau di syariat Islam kan katanya 3 bulan berturut-turut itu. Rojabiah katanya bulan menanam. Sya'ban adalah bulan mupuk. Ramadan adalah bulan panen, memanen. Ya benar memang. Bulan Rojabiah dalam hakikat ruh semua diri manusia terijabai. Ruh diberi rahmat dan nikmat oleh zat Tuhan yang Maha, diperintah nanam. Bagaimana menanamnya diri kita ini? Apakah menanamnya baik atau buruk? Yang keduanya itu panen. Harus bisa teliti dan hati-hati, waspada diri kula panjenengan. Tidak bisa diri kula menghindar dari 2 unsur. Harus bisa berpilah-pilah, teliti dan hati-hati, waspada. Tetap keletaan 2 unsur di antara baik dan buruk. Harus diri kita bisa berpilah-pilah, merasa-marasa, dikasih rasa itu, dirasakan. Berpilah-pilah, diperintah memilih. Ya Tuhan tidak memaksanya. Terserah diri kita. Yang dianut itu siapa? Sang panutan, sang Rasul sejati, apakah baliannya? Dua-duanya sama dikabulkan, sama diijabai. Di suatu saat, sewaktu-waktu, saben-saben wae diijabai. Nah, jika diri kita ingin selamat di sisinya zat Tuhan, ya marilah dipilih yang baik saja, berperilaku yang baik saja, dan berperilaku yang benar saja. Sama-sama memanennya. Kan sesuai dengan firman-Nya.
semuanya akan memanennya. Hak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kedua-duanya memanennya. Diri kita jika menemui hari al-hisab, dua-duanya dipertemukan. Itu hak. Semua diperlihatkan. Jika diri kula menunggu hari al-hisab, walaupun amal diri kita baik sekecil apapun, tetap diperlihatkan. Walaupun toh amal perbuatan diri kita jelek sekecil apapun, tetap diperlihatkan. Zat Tuhan tidak akan lupa hak itu. Nah, marilah diri kita sadar, sama-sama memanennya. Ya, marilah dipilih perbuatan yang baik saja. Tinggalkan perbuatan yang keji dan mungkar itu. Mari berpindah ke jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, agar diri kita hidup mulia selamat di sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Mari diri kita sadar, dimanfaatkan sisa hidup ini, termasuk hidup di pertengahan. Selama diri kita belum diakhiri kehidupan di alam bumi ini, termasuk hidup di tengah-tengah, menunggu hari akhir. Kapan? Nggak tahu. Pokoknya kan sewaktu-waktu. Kapan diri kita ini dipanggilnya? Karena hidup ini memang di dalam waktu saja. Mari dipupuk agar bobot. Jika diri kula panjenengan mengalami hidup al-hisab itu agar bobot. Diibaratkan anak sekolah, diri kula lan panjenengan hidup di alam muka bumi ini, termasuk diuji. Yang uji ya ada Tuhan Yang Maha Esa. Menunggu nilai yang baik. Harus bisa mengoreksi diri kula lan panjenengan. Apakah banyak baiknya, apakah banyak buruknya? Jika merasa banyak buruknya, ya marilah lekas bertaubat. Marilah mendekatkan diri kepada Zat Tuhan, memperbanyak zikir, memperbanyak bersyukur, ingat kepada Zat Tuhan, selalu bertumindak, berperilaku yang baik dengan sesama. Itulah mupuknya diri kula panjenengan berperilaku yang baik. Itu termasuk melakukan zikir, meminta ampunan, segala rahmat dan nikmat dari pemberian dari Tuhan selalu disyukuri. Itulah mupuk. Memperbanyak amal sedekah, itukah mupuk. Nah, itulah yang bisa
aku sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan bermanfaat, terutama bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.